Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Hari ini kiranya Bapak Ibu sekalian tetap semangat, tetap sehat, karena kita akan bersama-sama bersatu hati untuk renungan Sri Kandi dari Komisi Wanita Jemaat GKJ Bocah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Agustus ini. Dan saat ini di dalam sapaan Sri Kandi program dari Komisi Wanita Jemaat GKJ Bocah kembali menyapa Ibu, Bapak, dan Saudara Jemaat GKJ Bocah serta pendengar yang terkasih. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa. Mari saya membantu. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh Engkau berikan nafas yang baru, sehingga kami pun juga boleh menikmati karya kasih Tuhan. Engkau pun juga memperkenankan kami untuk kembali disapa dengan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Bersabdalah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 31 ayat 26 sampai 31 yang demikian. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Sungguh indah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan dan kita hendak merenungkannya. Saat ini tak terasa kita sudah di penghujung bulan Agustus, dan besok akan berganti dengan hari yang baru. Dan saat ini kita akan kembali mengingat bahwa sosok yang berharga di hidup kita adalah Sang Ibunda. Ialah penerang hidup di mana telah mengorbankan nyawanya untuk melahirkan anak, melanjutkan generasi baru bagi keluarganya. Mereka begitu istimewa. Ada sebuah pepatah mengatakan, di balik lelaki yang sukses ada wanita hebat di belakangnya. Wanita di sini tidak hanya pasangan hidup saja, tetapi juga saudara perempuan atau ibu. Kedudukan wanita tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab penciptaan wanita sendiri memiliki tujuan yang baik. Tujuan Tuhan menciptakan wanita adalah menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki. Kejadian pasal 2 ayat 18 menuliskan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sungguh jelas, wanita, perempuan itu memiliki tujuan sebagai penolong. Tapi penolong di sini lambat laun memiliki pemahaman yang lebih luas
wawasan yang lebih luas. Wanita bukanlah sekedar konco winggih, tetapi wanita itu juga bisa sebagai pendamping, sebagai pemimpin. Bahkan di sini dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat, ia mengajar dengan lemah lembut. Seorang wanita ternyata juga diciptakan sebagai seorang pengajar, sebagai pengawas segala perbuatan rumah tangga. Makanan kemalasan tidak dimakannya, karena ia mau berusaha sebaik-baiknya untuk keluarganya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Mengapa tidak berbahagia? Kita bayangkan saja bagaimana jerih lelah seorang ibu bangun pagi, sudah menyiapkan segala sesuatunya. Bisa jadi sarapan juga sudah tersedia. Apa yang diperlukan sudah ada, kita tinggal pakai, kita tinggal makan, menikmati apa yang menjadi pekerjaan seorang wanita. Ternyata banyak ya. Nah, Lemuel, raja Masa. Sana tertulis, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Penulisan kitab ini disinyalir Lemuel menurut penulis Rita Wahyu Wulandari, seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Pesat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab dalam bahasa Indonesia. Di sana dia juga menuliskan bahwa Lemuel adalah nama lain untuk menunjukkan gelar Salomo. Dan Salomo ini mau mengungkapkan begitu luar biasa ibunya yang bernama Batsheba. Sehingga ini pun juga menjadi salah satu ungkapan kebahagiaan Lemuel sebagai seorang anak. Dia sudah begitu banyak melihat wanita yang begitu molek, cantik, tetapi itu semua kecantikan yang sesungguhnya ternyata ia menuliskan sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dia mau memuji ibundanya, wanita yang begitu hebat. Ternyata kemolekan itu bisa saja dihapus. Apalagi kalau para wanita make up, memakai bedak begitu rupawan, itu bisa saja dihapus. Tetapi takut akan Tuhan itu akan dipuji-puji oleh keluarganya sendiri, oleh sanak keluarganya, sanak saudaranya. Bisa. Wanita itu ternyata punya hak istimewa, sungguh luar biasa. Mari, sayangilah wanita-wanita yang ada di sekitarmu. Tidak melulu soal pasangan, tapi anak perempuan, ibundamu, orang tua kita, ibu kita, dan perempuan-perempuan yang lain. Sayangilah mereka. Dan hai perempuan-perempuan, termasuk saya sendiri menjadi salah satu wanita, kita harus bijak, kita harus bersyukur dengan hak istimewa itu, sehingga kita menggunakan hak istimewa itu dengan mengingat untuk tetap takut akan Tuhan. Saling mengasihi itu indah, saling menghargai itu pun indah, dan saling untuk menolong serta memperhatikan. Mari ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersama-sama dimampukan untuk saling menolong satu dengan yang lainnya.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tutup sapaan Sri Kandi ini di dalam doa. Mari saya antarkan. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk karya yang sungguh luar biasa. Engkau hadirkan wanita hebat di keluarga kami. Kami berdoa secara khusus untuk ibunda kami terkasih dimanapun berada. Untuk wanita-wanita hebat dimanapun berada, terkhusus untuk wanita-wanita yang ada di GKJ Boja. Sungguh Tuhan, Engkau memberikan hak istimewa menjadi seorang penolong dimanapun kami berada, di lingkungan keluarga kami khususnya. Mampukanlah para wanita untuk mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan ia tetap dengan kelembutannya mendampingi suami, mendampingi anak-anak, bahkan boleh berada di masyarakat dan dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun sertai. Kami juga berdoa untuk seorang ayah, para pria, anak-anak pun juga tetap dalam rengkuhan tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar GKJ Boja tetap dalam berkat kesehatan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang masih dalam proses penyembuhan dan pemulihannya. Tuhan jagai, Tuhan berikan kekuatan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuntun sertai kami di dalam hal segala apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Inilah seru doa kami. Ampunilah jika ucap dan sikap kami tidak berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.